Halo, assalamualaikum Dizzy Lovers dan teman-teman sekalian. Apa kabarnya nih? Aku sekarang mau upload tentang alur cerita di rilis Ertugrul episode 4 part 2. Jadi mari kita saksikan. Sulamansyah yang tampak terlihat kurang sehat membuat Haimaana sangat khawatir. Ia pun ingin memanggil Akca Koca untuk memeriksa keadaan Sulamansyah, namun Sulamansyah menolak dan mengatakan bahwa ia hanya kelelahan. Lalu ia menanyakan di manakah tanda kepemimpinan suku Kai. Haimaana menjawab dengan kesal bahwa Kurdolulah yang melakukannya. Melihat raut wajah Haimaana, Sulamansyah mencoba untuk menenangkannya dan ia meminta Haimaana untuk beristirahat, lalu setelah itu ia akan membicarakan apa yang terjadi. Lalu di depan tenda Halime, Dundar dan Yigit sedang bermain dengan anak panahnya. Ertugrul pun datang menghampiri mereka. Melihat kemampuan adiknya, Dundar saat melepaskan anak panah tepat pada sasarannya, Ertugrul memujinya dengan mengatakan, "Kalau kau terus seperti itu, kau akan melampaui seluruh prajurit, Dundar." Lalu Dundar dengan rasa kagum terhadap kakaknya mengatakan pada Ertugrul bahwa Yigit cerita padanya bagaimana Ertugrul bertarung dengan musuh. Lalu Ertugrul pun juga memuji keberanian Yigit. Kemudian Yigit meninggalkan Ertugrul dan Dundar untuk menemui ayahnya. Ketika Yigit sudah memasuki tendanya, Ertugrul bertanya pada Dundar apakah Dundar melakukan tugas yang ia telah berikan. Ternyata tugas yang diberikan Ertugrul adalah untuk mengawasi perkemahan dan Halime. Ia pun menceritakan pada Ertugrul bahwa setelah Ertugrul pergi, sesuatu yang buruk telah terjadi, bahwa penduduk suku Kai telah melempar batu di tenda Halime dan Halime berada di dalam tendanya. Mendengar hal itu membuat Ertugrul tampak marah. Lalu Dundar mengatakan, "Alhamdulillah Haimaana datang memarahi mereka dan membawa Halime ke dalam tendanya." Tak lama Dundar pun melihat Halime keluar dari tenda. Halime menghampiri Ertugrul dan Dundar. Dundar pun pergi meninggalkan mereka. Halime berkata pada Ertugrul, "Perasaanku benar lagi, kau kembali menepati janjimu Ertugrul. Kau membawa kembali ayah dan adikku dengan selamat. Allah memberkahimu Ertugrul." Bukannya menerima pujian itu, Ertugrul malah mengingatkan Halime, "Berterima kasihlah pada Allah yang membuat aku pulang tanpa terluka dan membawa kembali semuanya dengan selamat." Lalu Ertugrul pun juga membahas mengenai keadaan yang terjadi pada Halime, bahwa beberapa orang bodoh telah melakukan hal yang memalukan, mengkhianati kepala suku dan tradisi mereka, dan melempari tenda Halime dengan batu. Ertugrul pun mengatakan bahwa mereka akan membayar apa yang telah mereka lakukan. Tetapi Halime malah berusaha menghentikan Ertugrul dan berkata, "Kau pergi dan telah kembali itu sudah cukup bagiku. Insya Allah tidak ada perasaan dendam di hatiku. Jangan marahi mereka Ertugrul, mereka akan terluka karena mereka telah kehilangan kerabat mereka karena kami." Ertugrul yang mendengar perkataan Halime merasa kagum dengannya. Ia mengatakan pada Halime, "Hatimu sangat suci, bahkan orang yang melukaimu tidak dapat mencemarinya." Halime pun mengatakan bahwa ada banyak kebaikan daripada kejahatan dalam kehidupan ini. Terima kasih pada Allah yang telah memberi obat untuk masalah-masalah yang mendatangi mereka. Lalu ia membahas mengenai Ertugrul yang akan pergi bersama mereka sampai mereka meninggalkan wilayah Seljuk. Kemudian Ertugrul meminta Halime untuk menunggunya di bawah pohon tempat biasa mereka bertemu. Ia mengatakan bahwa ia ingin mengenalkan Halime dengan seorang gadis yang sangat baik hati. Halime tampak sedikit kebingungan dan juga cemburu ketika mendengar perkataan Ertugrul. Namun tanpa berkata apapun, Halime mengiyakan permintaan Ertugrul. Ketika Sulamansyah makan malam bersama keluarganya, Kurdolu datang mengembalikan tanda kepemimpinan suku Kai ke tenda utama. Abdurrahman pun memberi laporan kepada Sulamansyah bahwa Kurdolu datang mengembalikan tanda kepemimpinan dan ingin menemui Sulamansyah. Namun, bukannya menghampiri Kurdolu, Sulamansyah meminta Kurdolu untuk menunggu. Lalu di sisi lain, Ksatria Ertugrul sedang menginterogasi untuk mencari dalang dari kejadian kekacauan di perkemahan dan juga yang melempari batu ke tenda Halime. Setelah dengan beberapa tekanan, akhirnya salah seorang yang diinterogasi pun mengakui bahwa Baibora lah yang melakukannya. Sedangkan di sebuah tenda, Gundoldu sedang membicarakan adiknya Ertugrul dan juga ayahnya. Lalu ia tiba-tiba juga mengatakan bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Lalu Selcan yang tampak kaget mendengar itu menanyakan kepadanya, "Siapakah pengkhianat itu?" Lalu Gundoldu menjawab, "Jika ia tahu, ia sendirilah yang akan memberi hukumannya kepada mereka."
tapi pasti dialah orang yang dekat dengan kita. Lalu bukannya merasa tersinggung, demi mencapai tujuannya ia pun memanfaatkan situasi itu dengan berkata pada Gundoldu, "Jadi ada pengkhianat yang memberitahu rahasia kita kepada musuh, tapi kau masih duduk di tenda, berdiam diri dan murung. Mengertikah kau? Kau adalah harapan suku ini, Gundoldu. Jangan biarkan suku ini terpecah karena orang asing itu." Gundoldu yang mulai kesal pada Selcan yang selalu menyalahkan orang lain, ia pun bertanya pada Selcan, "Apakah kau tahu siapakah yang kau bilang orang asing itu?" Orang yang dipanggil Numan itu ialah pangeran, dan wanita yang kau pandang rendah itu adalah sultan wanita. Bukannya merasa malu, ia malah berkata, "Sekarang sangat jelas kenapa masalah-masalah mendatangi kita, masalah yang dibawa Ertugrul pada suku kita." Dan di bawah pohon rindang terlihat Ertugrul sedang asik bermain dengan kuda betina yang ia maksud gadis baik hati yang ia katakan pada Halime tadi. Dari kejauhan, Halime melihat pemandangan itu sambil tersenyum. Menyadari kehadiran Halime, Ertugrul pun meminta Halime untuk mendekat. Namun dari balik pohon nampak Gökçe diam-diam memperhatikan mereka. Ertugrul mengatakan pada Halime bahwa kuda itu akan menjadi milik Halime, dan ia meminta izin kepada Halime untuk menamai kuda itu Sultana. Lalu ia juga mengatakan pada Halime, kuda ini akan mendampingi dan tidak akan meninggalkannya. Halime berkata pada Ertugrul, "Terima kasih Ertugrul, aku akan menjaga Sultana, ia akan bersamaku selama hidupnya." Lalu tiba-tiba Turgut datang menghampiri Ertugrul dan Halime. Ia mengatakan bahwa ia telah membongkar siapa yang menggerakkan orang-orang yang melempari batu ke tenda Halime. Ialah Baybora. Ertugrul yang mendengar itu pun tampak marah. Lalu di tenda utama, akhirnya Sulamasya keluar dari tendanya lalu duduk di tempat duduk khusus untuk kepala suku untuk menemui Kurdolu yang sudah menunggu lama. Setelah itu, ia mengatakan dengan sarkas pada Kurdolu, "Aku lihat kau tidak bosan menunggu Kurdolu. Setahuku kau orang yang tidak suka menunggu." Lalu Kurdolu dengan muka duanya menjawab, "Apa yang kau katakan Tuan? Jika perlu, aku akan menunggu seumur hidupku." "Syukurlah, alhamdulillah kau kembali dengan selamat, Allah memberkahimu." Lalu Sulamasya pun langsung bertanya pada Kurdolu apa yang terjadi di perkemahan saat ia tidak ada. Kurdolu pun menjawab bahwa beberapa orang telah melihat Hamzah dan mendakwahnya. Setelah itu kericuhan terjadi. Ibu Haimeh muncul dan menghentikan mereka. Mendengar penjelasan Kurdolu, Sulamasya pun bertanya, "Haimeh yang menghentikan mereka, apa yang kau lakukan Kurdolu?" Seperti biasa, Kurdolu pun selalu menyiapkan tindakan dan jawaban untuk menghindari kesalahannya. Ia pun menjawab bahwa ia telah memanggil para bey suku ke tendanya untuk menyuruh mereka tetap tenang. Lalu Sulamasya pun bertanya pada Kurdolu, "Apa maksudmu memindahkan simbol kepemimpinan Kurdolu?" Kurdolu menjawab, "Saat itu Haimeh merasa susah dengan kejadian yang terjadi di perkemahan. Kami tidak ingin menambah beban pikirannya dengan lebih banyak menambah masalah di perkemahan." Sulamasya pun mengucapkan terima kasih padanya. Kemudian ia mengatakan bahwa ada pengkhianat di perkemahan. Seseorang yang menggerakkan mereka untuk menyerang tenda adalah orang yang sama yang memberitahu ke Karatoigar untuk merubah rencana. "Jika Ertugrul tidak mengagalkan rencana mereka, kami pasti sudah mati di Bukit Elang. Aku akan memberinya pelajaran di tengah-tengah perkemahan." Lalu ia meminta Kurdolu untuk mengumpulkan para bey untuk melakukan persidangan. Kemudian ketika Kurdolu berada di dalam tendanya, Ertugrul datang lalu menanyakan keberadaan Baybora padanya. Kurdolu pun menyangkal bahwa ia tidak mengetahuinya dan berkata, "Bagaimana aku tahu Ertugrul? Tapi jika harus aku akan mencarinya untukmu." Tapi Ertugrul pun menolaknya dan mengatakan bahwa ia akan menemukannya sendiri. Setelah Ertugrul pergi dari tendanya, ia pun segera memanggil Arpagu. Ia mengatakan padanya bahwa Ertugrul sedang menyelidiki Baybora dan ia meminta Alpargu untuk menyingkirkan Baybora sebelum mereka kehilangan kepala mereka. Lalu di tenda utama, Selcan datang mengunjungi Sulaimansyah dan Haimeh Hanam. Sulaimansyah pun bertanya padanya bagaimana keadaannya dan keadaan Gundoldu. Lalu Selcan menjawab pertanyaan Sulaimansyah, "Menjadikan Baba pindah ke Aleppo adalah idenya. Lalu ketika kau memutuskan Ertugrul yang akan pergi ke Aleppo, dia merasa sangat sedih. Bagaimana jika ia yang pergi ke Aleppo? Mungkin dia akan sedikit bersemangat.
Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Gundoldu di sisi lain dan di sisi lain Gokce. Ketika ia tahu Ertugrul akan pergi ke Aleppo bersama Halime, ia takut ini akan mempengaruhi kebahagiaannya dan Ertugrul. Lalu di sisi Ertugrul, ia sedang memukul besi bersama dengan kegelisahannya di tempat Deli Demir. Deli Demir yang memahami Ertugrul, ia segera menghampiri Ertugrul dan berkata, "Hai nak, ada sesuatu yang mengganggumu dan kau memendamnya, ha? Dengar nak, ada beban yang tidak seperti beban lainnya, tidak seperti beban menemukan rumah maupun beban pertarungan. Beban besar adalah berani menempatkan keberanian dan tuannya dalam kesulitan." Ertugrul dengan tatapan penuh kegelisahan mengatakan, "Bebanku sangat besar, tidak dapat dikatakan dengan kata-kata Deli Usta. Aku tidak tahu kata yang tepat untuk mengungkapkan beban ini." Deli Demir yang memahami maksud Ertugrul pun ia menanggapi, "Lidah adalah penerjemah hati nak. Jika hatimu benar, kata-kata dan lidahmu akan menemukan jalan yang benar. Tapi bebanmu sangat jelas nak, ada beban yang membuat takut seorang yang gagah berani dibanding apapun, yaitu cinta. Jika kau membuka hatimu untuk cinta, kau akan tumbuh seperti pohon, tapi jika kau tidak membukanya, ia akan seperti cacing yang menggerogotinya dari dalam. Walaupun kau sebatang pohon yang besar, kau akan hancur nak." Ertugrul pun akhirnya mulai terbuka dan mengatakan apa yang membuatnya gelisah. "Bagaimana itu bisa terjadi Deli Usta? Dia tidak bisa meninggalkan ayah dan adiknya, dan aku tidak bisa meninggalkan sukuku." Deli Demir menanggapi kegelisahan Ertugrul, ia pun berkata, "Cintamu pada suku adalah hal yang berbeda. Keluarga adalah milikmu bersamanya dan hanya dengan orang yang kau cintai. Jika cintamu hancur, tidak hanya keluargamu, pedang yang kau ayunkan ke orang kafir pun tidak akan cukup. Hancurkan beban rantainya dan biarkan hatimu menjulang tinggi." Dan di sisi lain, memenuhi perintah Kurdolu, Alpargu pun menemui Baibora. Baibora pun bertanya pada Alpargu apa tujuan dari pertemuan ini. Lalu Alpargu menjawab bahwa Ertugrul telah mengetahui kau yang menggerakkan orang-orang. Lalu ketika Baibora menyesali perbuatannya, Alpargu pun mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan membuangnya ke tepi danau. Sedangkan di tenda suku Kai sedang diadakan pertemuan membahas mengenai Karatoigar. Sulaimansyah yang memimpin pertemuan pun mengatakan, "Tuan-tuan dan putra-putra suku Kai, aku tahu yang kalian pikirkan, bajingan itu berhutang darah pada kita, untuk darah yang ia tumpahi dan penderitaan yang ia sebabkan. Dia tidak akan bebas dari hukuman. Tuan-tuan, tidak diragukan lagi kita memiliki hak atas darahnya, tapi bukan hak untuk memberikan keputusan. Ia bekerja sama dengan Kursadar, mengkhianati negaranya. Sultan Alaidin lah yang berhak memutuskannya." Lalu ia pun bertanya apa ada yang keberatan mengenai hal itu. Lalu melihat tidak ada yang menjawab yang berarti tidak ada yang keberatan, ia pun melanjutkan, "Komandan Sarabora lah yang akan membawa Karatoigar ke Konya untuk diserahkan ke Sultan Alaidin. Dia akan mengerti pada saat nafas terakhirnya bahwa tidak ada pengkhianat yang tidak dihukum." Setelah pertemuan dengan para boy selesai, Sulaimansyah mengumpulkan Ertugrul, Gundoldu, Kurdolu, dan Haime Hanam. Ia mengatakan bahwa mereka harus pindah dalam 2 hari ini. Lalu ia memerintahkan untuk menyampaikan surat ke Sultan Al-Aziz. Namun perintah itu diberikan kepada Gundoldu. Gundoldu merasa tidak enak kepada Ertugrul karena sebelumnya Ertugrul lah yang diperintahkan untuk menemui Sultan Al-Aziz. Dan Ertugrul yang telah memperkirakan bahwa dirinya lah yang akan pergi ke Aleppo dan mengingat janjinya pada Halime, ia pun ingin mengajukan dirinya untuk berangkat ke Aleppo. Namun sebelum sempat Ertugrul berbicara, tiba-tiba Sulaimansyah terkulai lemah tak sadarkan diri. Lalu di sisi lain di perjalanan saat Komandan Sarabora dan pasukannya akan mengantarkan Karatoigar ke Konya, pasukan Templar memberikan serangan kepada mereka untuk menyelamatkan Karatoigar. Lalu Karatoigar pun dengan sadis membunuh Komandan Sarabora. Lalu Titus menyuruh Karatoigar untuk pergi ke Sultan Alaidin dan menjelaskan padanya bahwa suku Kai menculik pangeran pemberontak yang akan kau bawa ke Konya. Lalu atas namanya mereka membuat aliansi dengan suku lain untuk melakukan pemberontakan pada istana dan menggulingkan Sultan Alaidin. Kemudian kau akan kembali karena kau adalah satu-satunya yang menyelamatkan Sultan dan kau akan menjadi tangan kanannya. Dan di perkemahan suku Kai, Kurdolu datang menemui Selcan di tempat pembuatan permadani. Selcan pun menyambut kedatangan Kurdolu. Lalu ia mengatakan pada Kurdolu, "Kau akan terkejut mendengar apa yang akan aku katakan. Mereka yang membawa bencana bagi kita tampaknya mereka sangat berharga."
Numan yang mengaku pada kita sebagai pedagang ia adalah seorang pangeran dari kerajaan Seljuk. Kurdolu yang mendengar itu pun tampak terkejut. Sedangkan di sisi danau, Dundar dan Yigit sedang bermain di sana. Lalu ketika mereka hendak beranjak pergi, mereka melihat mayat bayi Bora tergeletak di sisi danau, dan mereka pun segera lari ke perkemahan. Dan di Aleppo, Nasser bertemu dengan tuannya Patricio. Patricio memerintahkannya untuk segera menemui Sultan Al-Aziz untuk mencegah suku Kai datang ke perbatasan mereka. Lalu Nasser berkata bahwa buat Sultan Al-Aziz merubah keputusannya sangatlah sulit. Ia sangat menyukai suku Kai. Tapi Patricio berkata, akankah Al-Aziz membahayakan Aleppo dari wabah menular yang suku Kai bawa hanya karena ia menyukai mereka? Akhirnya Nasser pun segera menemui Sultan Al-Aziz di istananya. Ia pun berkata bahwa ada masalah penting yang ia sampaikan. Intelijennya selalu memberi kabar mengenai wabah yang melanda Anatolia. Aku ingin memastikan bahwa sekutu masa depan kita tidak terinfeksi penyakit ini. Tuan, sayangnya banyak ternak mereka yang mati. Ia pun berhasil meyakinkan Sultan Al-Aziz sehingga Sultan Al-Aziz memberi perintah untuk menyuruh suku Kai kembali. Dan ketika Ertugrul datang membawa piagam, ia ingin bertatap muka langsung dengannya. Lalu di suku Kai, Kurdolu menemui Gundoldu. Gundoldu pun langsung meminta Kurdolu untuk mengatakan apa yang ia inginkan. Lalu Kurdolu pun mengatakan bahwa ia mengetahui identitas dari orang yang dibawa Ertugrul. Numan dan anaknya adalah bangsawan dari dinasti Seljuk. Aku tahu mereka adalah pangeran. Lalu tiba-tiba Gundoldu teringat bahwa ia hanya menceritakan mengenai Halime hanya kepada Silcan, yang mana identitas mereka masih dirahasiakan. Lalu Gundoldu kembali mendengarkan rencana Kurdolu. Kurdolu pun berkata, jika kita menyerahkan mereka kepada Sultan, Sultan akan menyelamatkan suku kita. Kita akan pindah ke tempat yang indah di tanah Seljuk. Dan Gundoldu pun langsung bertanya to the point pada Kurdolu apa yang ia inginkan darinya. Kurdolu pun meminta untuk menghentikan perpindahannya ke Aleppo dan bawa mereka malam ini dan serahkan mereka pada Sultan Gundoldu. Lalu pada malam harinya, tanpa persetujuan Gundoldu, Kurdolu tetap melanjutkan rencananya. Ia pun datang ke tenda Halime dan keluarganya. Namun yang ia temui bukanlah mereka, melainkan Gundoldu yang berusaha membatalkan rencananya. Ya, inilah akhir dari episode 4. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Thank you.